Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan jarak elektabilitas bakal capres Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto kian ketat. Kompetisi keduanya dinilai semakin sengit dan berpotensi mendorong penggunaan kampanye hitam, negatif, bahkan politik identitas. Survei LSI periode 3 hingga 9 Agustus 2023 merekam, tingkat keterpilihan Ganjar Pranowo bakal capres dari PDIP mencapai 24,2%. Sedangkan elektabilitas Prabowo Subianto bakal capres yang diusung Gerindra 22,6%. Adapun elektabilitas Anies Baswedan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP 16,4%. Saat ketiga nama bakal capres saling dihadapkan, Ganjar unggul atas Anies, tetapi tertinggal dari Prabowo. Prabowo juga unggul saat dihadapkan dengan Anies. Survei oleh LSI ini dilakukan secara tatap muka yang melibatkan 1.220 responden dari 38 provinsi dengan margin of error lebih kurang 2,9%. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menuturkan potensi keterbelahan tetap harus diwaspadai karena bisa terjadi akibat adanya 3 faktor. Polarisasi yang sangat tajam, kebablasan itu bisa terjadi sehingga isu-isu seperti kampanye hitam, politik identitas itu bisa dimainkan oleh para entrepreneur politics. Satu, apabila kompetisinya bipolar, head to head, seperti pada pemilu 2014 dan 2019. Yang kedua, apabila ada narasi, persepsi, atau keyakinan bahwa kandidat yang berhadapan-hadapan ini akan mengancam satu sama lain. Jadi ada zero sum game. Kalau kandidat A yang menang, maka kita habis. Atau sebaliknya, kalau kita mau menang, kita harus habisi yang lawan. Jadi ada masyarakatnya terbelah dengan sangat tajam seperti itu sehingga musuh politik itu dianggap betul-betul sebagai musuh yang harus dieliminasi. Nah, yang ketiga yang disebut oleh Mas Burhan, apabila kompetisi sangat kompetitif. Di pemilu 2024, saya setuju bahwa akan sangat kompetitif kalau kita lihat perkembangan data yang ada sekarang. Peneliti utama indikator politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan dinamika pemilu presiden mendatang semakin tinggi terlihat dari elektabilitas yang saling salip-menyalip. Selisih elektabilitas yang tipis akan mendorong pendukung masing-masing bakal capres melakukan segala cara, termasuk kampanye hitam. Karena marginal effect satu suara jadi penting ketika kompetisi sangat sengit, saya khawatir nih buat teman akademisi dan NGO, nih, saya khawatir betul nih, itu isu yang berkaitan dengan kampanye hitam pun jadi penting secara elektoral. Politik identitas jadi penting, politik uang jadi penting, karena tadi satu suara bisa mengubah keadaan siapa yang menang, siapa yang kalah. Akibatnya, jangan-jangan nih ya, kalau Bawaslu kita tidak hati-hati, para pemain politik ini ya sudah kita lakukan apapun. Karena selisih tipis tadi. Meskipun politik uang efeknya kecil, gara-gara politik uang punya efek untuk menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah, itu pun bisa dihalal. Hal lain diungkap Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips J. Vermonte. Selisih tipis antar bakal capres umumnya terjadi sejak beberapa minggu sebelum pencoblosan, atau sekitar bulan Desember 2023. Artinya, posisi teratas bakal capres masih bisa terus bergerak. Dalam simulasi 3 bakal capres Ganjar, Prabowo, dan Anies yang dilengkapi dengan bakal cawapres, tidak terdapat pasangan dengan elektabilitas melebihi 40%. Artinya, tingkat keterpilihan dari bakal cawapres tidak terlalu berarti. Hasil survei Litbang Kompas, selisih elektabilitas Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto hanya 0,3%. Elektabilitas Ganjar Pranowo 24,9%, Prabowo Subianto 24,6%, dan Anies Baswedan 12,7%.